Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita bersama Bapak Khairul Bulus. Bapak lagi bertema tentang kenakalan remaja ya. Oke, sebelum mulai itu izinkan saya untuk berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Gantul Istimayaki. Saya Reza Raditya. Saya Muhammad Zafi Ramadan. Saya ada dari Irawan. Saya Rafa Raditya. Oke, kita mulai pertanyaannya. Apa saja bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan SMA? Sama di sini? Ya. Oke, untuk yang pertama, untuk kenakalan remaja yang ada di lingkungan di sini khususnya banyak sebetulnya yang terekspos dan juga seperti ya yang biasa mungkin dan salah satu dari kalian sering lakukan kalau mau istirahat, rokok gitu ya, terus pacaran yang berlebihan, kalau yang udah sampai physical touch ya itu bisa termasuk ke situ ya. Cuman ada juga yang belum pernah terjadi di kita ya sampai ke masuknya ke ranah hukum. Kalau misalkan memang ya kayak pacaran terus yang berlebihan terus kayak di warung, terus juga sering terlambat ya, terus juga bolos, bilang dari rumah berangkat izin sama orang tua nggak nyampe ke sekolah ya, salah satunya karena kasihan terlambat jadi nggak masuk. Itu biasanya yang sering banyak ditemui di sini gitu. Terus ada lagi ya, mungkin secara kasat mata yang saya temuin kurang lebihnya banyaknya itu aja. Menurut Bapak, apa faktor utama yang menyebabkan remaja melakukan kenakalan di sekolah? Faktor utama yang menyebabkan kenakalan remaja di sekolah itu salah satunya adalah lingkungan, teman ya, karena mungkin kan nggak semuanya nggak semuanya keluarganya lengkap dan dekat. Ada juga yang memang sudah ditinggalkan ataupun bisa dikatakan brokan di rumahnya, membawa kebiasaan yang kurang baik ke lingkungan sekolah yang di rumahnya biasa bebas ya, tidak bisa dibilangin, akhirnya ngajak temennya, karena kan usia remaja kamu itu pasti masih mencari jati diri ya, makanya faktor utamanya ya mungkin karena lingkungan, karena teman. Jadi diajakin ke sini hayu, ke sana hayu, jadi akhirnya ikut-ikutan. Itu kemungkinan ataupun biasanya yang terdeteksi untuk menjadi faktor utama kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekolah gitu. Biasanya ya kata teman-teman itu karena apa ya, solidaritas. Wah lu nggak percaya sama gua gitu kan, yo sini di warung nggak usah belajar ngapain pusing gitu, kita ngobrol aja di warung ya, yang ketawa-ketawa sebenarnya yang ngerasa seperti itu biasanya. Nah gitu, biasanya itu faktor utamanya. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana peran teman sebaya dalam mempengaruhi perilaku kenakalan remaja? Nah itu tadi yang mungkin di pertanyaan kedua yang dijawab itu. Yang ketiga, peran dari teman itu sangat, kalau usia kalian menurut saya pribadi itu sangat kuat faktor dari teman ya. Karena apa? Ya karena tadi lingkungan, teman bermain, teman curhat, mungkin teman bahasanya mungkin kalau dulu semakan seminum gitu ya, itu pasti sangat berpengaruh sekali untuk kenakalan remaja. Itu tadi kalau misalkan nggak ikut, dibilangnya nggak jadi ikut, kalau nggak ikut diajakin nggak mau gabung, dianggapnya cupu, dianggapnya nggak solidaritas gitu kan ya.
biasanya seperti itu. Makanya betul-betul sangat berpengaruh teman sebaya, teman apalagi satu lingkungan di rumah, satu kelas di sekolah, satu tongkrongan di warung, itu sangat-sangat berpengaruh untuk ke arah sana. Kalau misalnya memang kebiasaannya yang orang ini, si anak ini salah satu atau duanya itu yang buruk kebiasaannya. Tapi ya berbanding kalau misalkan memang kebiasaannya baik, pasti akan bisa membawa yang baik juga. Tapi kalau persentase zaman kalian sekarang itu untuk persentase kebaikannya, kalau sudah ngumpul-ngumpul sangat rendah dibanding dengan hal yang negatifnya. Jadi udah kumpul-kumpul pasti ngerokok aja, apa sih kamu ngelakuin gitu. Karena ya memang itu tadi di latar belakangnya temannya salah satunya ataupun ketuanya kamu ataupun orang yang disegani yang memang entah itu loyal kan, entah itu memang punya jiwa pemimpin di kelompok kamu, ya itu bisa jadi menjadi hal yang lebih ke negatifnya. Jadi intinya kalau kita harus benar-benar dari itu. Ya, kalau kalian kuat, kalau kalian bisa, kalau kalian memang mentalnya itu sudah matang, mau berteman dengan siapapun itu hayo. Tapi kalau memang kamu kalau memang seperti itu, kalau kamu sudah punya pikiran dewasa, itu pasti bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Nggak peduli mereka mau ngomong apa, ya udah, kalau misalkan kamu merasa itu sudah cukup mengkhawatirkan, tidak baik, ya udah tinggalkan saja. Tapi tidak memutus silaturahmi ataupun pertemanan gitu. Hanya membatasi, teman kamu seperti itu, ya jangan sampai kamu ikut-ikutan gitu. Itu sih apa tadi pertanyaannya yang ketiga, peran teman yang benar-benar sangat vital, sangat berpengaruh kalau menurut saya. Untuk selanjutnya, nomor 4, sejauh mana pengaruh media sosial terhadap meningkatnya perilaku penakalan remaja di SMA? Nah, ini pertanyaan yang memang sudah banyak terjadi di kalangan remaja saat ini, karena saya pribadi pun kemarin sempat ngomong bijaklah dalam bermedia sosial, karena media sosial itu sangat open, sangat luas, itu tidak membatasi ruang dan waktu, itu hanya sangat global. Jadi bahkan kamu juga di media sosial bisa tahu orang dari luar daerah, bahkan di luar negeri pun bisa tahu kejadian apa, seperti apa. Nah, makanya media sosial ini sangat juga berpengaruh untuk kenakalan remaja. Karena di internet, di media sosial, walaupun sekarang sudah ada cybernya, tetap pasti ada yang bisa menembus, ada yang bisa bocor. Entah itu tentang konten dewasa, entah itu tentang hal-hal yang sudah dibatasi tapi tetap terlihat oleh orang-orang, anak-anak yang belum sepantasnya melihat gitu. Makanya itu menjadi tiruan, menjadi kiblat ataupun menjadi contoh kamu yang mengikuti tren. Kayak apalagi kan sekarang yang sangat ini TikTok, ya kan? Semua dipengaruhi oleh media sosial. Bahkan sifat seseorang sekarang pun di kalangan remaja pasti tergantung dengan media sosial itu. Kalau yang sering dia lihat hal-hal konten-konten yang negatif, ya pasti akan terbawa, akan menjadi mindset, akan menjadi pemikiran dasar si remaja tersebut untuk menjadi meniru apa yang sudah sering dilihat, karena kan itu sudah menjadi kebiasaan. Karena kan sekarang media sosial itu filternya sangat sedikit, ataupun batasannya itu sangat mudah ditembus, sangat mudah dibobol lah segala macam. Kan konten-konten sekarang itu kebanyakan daripada yang mengajak mengayomi yang positif, lebih banyak ya
negatifnya. Itu makanya media sosial itu sangat-sangat berpengaruh. Seperti dua belah koin ya, yang satunya internet ataupun media sosial itu sangat penting untuk kemajuan zaman sekarang, tapi ya buruknya pun ada ya, karena tidak ada filter yang sangat membatasi untuk jejaring sosial tersebut gitu. Karena media sosial sekarang itu ya sangat bebas gitu, bahkan kamu juga bisa memasukkan ataupun mendatangi ataupun melihat ya mungkin yang seharusnya tidak dilihat, seharusnya tidak kamu browsing di sana, seperti itu untuk media sosial. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 5, bagaimana peran guru dan pihak sekolah dalam mencegah nakal remaja? Kalau khususnya ya untuk mencegah dari peran guru dan sekolah di sini, kita selalu bahkan mungkin kamu juga kemarin mengalami khususnya yang di pagi itu kita selalu setiap jam 7 ya, mulai dari remaja kemarin jam 7 kita guru-guru berdiri di depan gerbang ya, untuk menyambut kalian ya, mudah-mudahan dengan seperti itu untuk membatasi dan melihat dari effort kamu ketika ke sekolah itu terlambat tidak ya, terus tepat waktunya, terus berpakaiannya, yang kita harapkan dengan kegiatan tersebut juga itu menjadikan kebiasaan baik untuk kalian, apalagi nanti kan di kelas 11 ini akan ada PKL gitu ya, pembiasaan kamu sebenarnya itu pembiasaan di sekolah, tata tertib sekolah itu semuanya positif ya. Coba aja berpakaian rapi, kamu kan pasti ketika memang di perusahaan kalau misalkan sudah dinyatakan ataupun diinstruksikan pakai ini bisa menolak nggak bakal bisa ditolak, nggak bakal, walaupun kamu nggak punya wajib beli kalau di perusahaan. Apalagi ketika nanti kamu terjun di dunia kerja setelah lulus niatnya mau kerja, seragamnya itu ya harus punya. Kalaupun memang punya satu dari perusahaan, kamu harus nyari beli dari yang lain segala macam kayak gitu. Apalagi sekarang kita sudah rutin dari tahun kemarin itu setiap hari Jumat ada duha, ada Jumat bersama, di sore harinya, di siangnya jam siangnya itu ada sholat asar berjamaah, duha juga kan ada tadarus. Nah itu salah satu usaha-usaha dari kami guru-guru dan sekolah untuk membiasakan hal-hal yang positif, membiasakan diri kalian dengan ketentuan aturan yang ada di sekolah. Nanti juga kan pasti di perusahaan ada aturan ya, di lingkungan juga kan pasti ada aturan. Lingkungan ke perumahan, di lingkungan perumahan contohnya misalkan tidak bisa keluar ataupun lewat dari jam 10 malam di gerbang utama, ya kan? Pasti ada kan seperti itu, gitu kan? Jadi ada jam berkunjung, ada jam ini, jam itu segala macam, itu kan harus dipatuhi. Kalau misalkan kamu tidak dipatuhi, tidak mematuhi hal tersebut, ya pasti kan ada teguran, ada pengamanan. Ya, apalagi ketika memang kamu melakukan mungkin bahasanya pemberontakan dari hal tersebut, ya pasti kan kamu akan diadili ya. Kalau misalkan sampai hal-hal yang negatifnya di luar batas seperti itu, ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nomor 6, apa dampak jangka panjang dari kenakalan remaja terhadap masa depan seseorang? Nah, jangka panjangnya itu sangat bahasanya mengkhawatirkan. Kalau misalkan memang sudah menjadi nakal, bahkan sampai remaja yang putus sekolah karena apa? Karena kenakalannya sendiri, karena dikeluarkan oleh sekolah ataupun dari sekolahnya sudah tidak diterima, itu kan sudah menjadi, apalagi menjadi catatan kepolisian. Karena kan kamu nanti ketika dari remaja sudah punya urusan dengan pihak kepolisian, pihak hukum berkewajiban yang berwenang ibaratnya, itu kan sudah tercatat.
nama kamu, tempat tanggal lahir, asalnya, orang tua. Ketika nanti kamu, contoh salah satu kecilnya, ketika kamu sudah berurusan dengan hukum, kalau kamu ingin melamar kerja itu ada namanya syarat untuk melamar kerja. Contoh misalkan surat catatan kelakuan dari kepolisian, ya, dari SKCK, gitu kan. Itu tidak akan kamu dapat kalau misalkan kamu datanya ada di kepolisian setempat sudah melakukan tindakan kriminal. Contoh misalkan tawuran, ya, terus kelalaian di jalan menyebabkan misalkan contoh yang beratnya menghilangkan nyawa orang. Jadi kan kamu berkendara nih, karena kan seharusnya di usia kalian belum punya KTP, belum punya SIM kan nggak boleh. Nah, tapi kan karena berbagai macam hal itu kita ya cuman bisa meminimalisir hal tersebut dengan apa? Safety, keamanan, pakai jaket, sepatu, sarung tangan, helm, ya. Nah, itu akan menjadikan masa depan yang kurang baik, tidak baik, bukan kurang baik, yang tidak baik, karena segala sesuatunya akan mempersulit diri sendiri. Makanya yang akan kamu lakukan dipikirkan dulu, jangan sampai bahasa mungkin misalnya gas aja, ya, tanpa memikirkan resiko. Bahkan mungkin ada yang alumni berapa tahun kemarin Vietnamik, bahkan yang sekarang kelas 12 ada yang kemarin itu yang Vietnamik kecelakaan, tidak bisa ikut ujian, ya, akhirnya maaf cacat, ya, itu kan akibat mungkin salah satunya dari kelalaian kalian. Apa? Kenapa bisa seperti itu? Yang kemarin sudah kita lihat kasusnya seperti itu tuh begadang, ya, nggak tidurnya larut malam, bahkan mungkin sampai ke pagi, tidur sejam 2 jam, bangun kesiangan, buru-buru datang ke sekolah bawa kendaraan sendiri, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, ya. Makanya akibat dari anak-anak remaja bahkan mungkin sampai masuk ke penjara atau apa, itu sangat fatal, sangat berpengaruh untuk di kemudian hari. Jadi ya bahkan di masyarakat pun itu pasti akan dicap, oh si anaknya udah sekolah, udah masuk penjara, udah melakukan hal ini. Bahkan nanti kan kalau kamu sudah beranjak dewasa, susah cari kerja. Ya, kalau di lingkungan kamu sudah pada tahu kegiatan ataupun hal negatif yang sudah kamu lakukan, susah cari teman. Ya, pasti teman-teman yang lain akan menjauhi. Seperti itu dampak dari kenakalan remaja yang sangat fatal untuk masa depan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya menuju bagaimana cara orang tua dapat mencegah anak mereka terlibat dalam kenakalan remaja. Nah, ini selain pentingnya peran dari sekolah, yang jauh lebih penting lagi itu adalah peran orang tua. Karena di sekolah berapa persen sih waktu kalian, ya, kalau kamu masuk pagi dari jam 7 sampai jam 11.50 itu sudah di luar pantauan oleh pihak sekolah, ya. Yang sangat berperan penting itu adalah pihak keluarga, ya. Jangan sampai ada yang bahkan keluar dari mulut orang tua, Pak, gimana ini anak saya udah sudah sanggup lah. Kan kalau bisa, jangan sampai menyerahkan full seperti itu dengan pihak sekolah, karena yang lebih berperan penting, yang lebih tahu, yang lebih lama berdampingan sifat dan bagaimananya si anak itu adalah orang tua. Makanya untuk kedepannya kamu nih yang akan nanti jadi orang tua pun jangan sampai melalaikan kewajiban diri kamu ketika menjadi orang tua nanti ke depannya. Tapi ya seperti itu, jangan dan juga kan ini kompleks masalahnya. Kalau misalkan peran orang tua banyak yang beralasan kerja, dua-duanya kerja, tidak terpantau hanya dengan kakaknya ataupun adiknya, ya tetap mau seperti apapun kondisinya itu
peran yang sangat penting, yang sangat didengar, yang sangat kena dengan anak itu pasti dari orang tua gitu. Jadi bagaimana caranya si orang tua ini mendidik dengan bijak, dengan jalan yang benar, dengan motivasi, dengan obrolan, dengan bahasa-bahasa yang disukai oleh si anak gitu kan. Bahkan ya mungkin kamu juga merasa kalau misalkan orang tua ngobrolnya enak, kamu mau curhat apapun pasti enak ya. Kebanyakan mungkin yang di zaman sekarang orang tua yang juga banyak paham tentang hal tersebut, tahunya orang tua itu otoriter, kamu harus A, ya A, B harus B, tanpa mendengar, melihat penjelasan ataupun minat pengennya si anak seperti apa. Nah jadi silahkan kalau memang seperti itu kondisinya dengan orang tua kamu, ya kamulah yang memulai untuk pembicaraan yang memang lebih ke masa depannya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti ya orang tua pasti udah capek kerja dari uang yang dipanggil oleh sekolah karena ada masalah jangan masuk ya, terus juga nilai berkurang, itu pasti akan menjadi beban lebih untuk orang tua seperti itu. Jadi yang kami harapkan dari pihak sekolah itu untuk orang tua peranannya lebih banyak, lebih, karena waktu mereka dengan kamu, dengan kalian, dengan anak-anak, dengan remaja itu lebih banyak ya. Dan mereka pun si remaja-remaja ini ya sebetulnya butuh kan perhatian dari orang tua seperti itu. Jadi yang kami harapkan ya begitu. Jadi ada tetap komunikasi yang berjalan dengan baik antara si orang tua dengan si anaknya, supaya mencegah ya, menghalangi, membatasi tentang anak-anak remaja tersebut. Untuk pertanyaan nomor 8, apakah hukuman atau sanksi yang diterapkan sekolah cukup efektif dalam menangani anak remaja dan mengapa? Untuk aturan yang ada di kita, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik karena prosedur yang sudah diatur sedemikian rupa ya. Contoh misalkan dari mulai hal-hal yang mulai dilakukan oleh anak-anak saling terlambat, itu pasti awalnya ditegur, ditanya, kita dalami dulu kenapa terlambatnya, alasannya apa. Kalau masuk di akal, kalau memang masih bisa diterima, itu kita sekali dua kali silakan, tidak ada masalah. Tapi yang kita jelaskan kembali itu adalah silakan dengan kondisi yang ada di kamu, di kalian itu diatur waktunya. Kalau misalkan memang mau antar adiknya, mau antar kakaknya, mau motor siapa ibaratnya, silakan diatur waktunya. Jangan sampai mengorbankan pelajaran kamu, mengorbankan nanti masa depan kamu. Kalau misalkan kamu terlambat ke sekolah, datangnya telat, karena kan kalau udah datang telat, pelajaran yang memang menurut kamu agak sulit, ketinggalan penjelasannya, kamu nggak ngerti, nggak paham, itu pasti akan menjadikan anak remaja itu bukan menjadikan motivasi supaya belajar lebih, tapi udahlah males, capek, udahlah nggak bisa, nggak ngerti, nyontek aja ya. Cara yang betul itu, yang benar itu bukan udah nyontek aja, tapi di luar pelajaran silakan kamu cari temannya yang ngerti, dipelajari caranya gimana, soalnya apa, harus mengerjakannya bagaimana, atau bahkan silakan temui gurunya, Bu Pak, saya belum ngerti nih, belum paham nih tadi karena saya telat datangnya karena alasan ini, silakan minta dijelaskan kembali. Itu yang betul, itu yang benar ya. Itu yang pertama adalah kita tegur. Terus yang kedua, masih hal yang sama seperti itu ya, pasti prosesnya yang kedua hal terulang dengan menyalahi aturan sekolah, itu pasti akan kita panggil orang tua. Setelah panggil orang tua masih sama kondisi seperti itu, lanjut kita home visit, benar nggak sih anak ini sudah berangkat dari rumah,
kenapa bisa telat, kenapa dia di sekolah itu bisa seperti ini, melakukan hal ini, melakukan hal ini. Selanjutnya kalau misalkan sudah dapat penanganan, ya, kalau sudah ketahuan permasalahannya pure di anaknya, ya berarti kita kasih surat peringatan. Peringatan 1, 2, 3, sudah sampai peringatan 3 ya itu otomatis sesuai dengan surat perjanjian di awal yang diformulir pendaftaran kamu itu kan kamu tanda tangan surat perjanjian di atas lantai. Itu adalah menyatakan ketika kamu sekolah di sini siap mengikuti segala kegiatan dan aturan yang ada di sekolah. Kalau misalkan tidak bisa mengikuti aturan dengan baik dan benar, siap menerima sanksi yang diberikan oleh sekolah, yaitu teguran, kondisi, panggilan orang tua, surat peringatan 1-3. Bahkan ketika memang sudah tidak bisa ditolerir, itu siap menerima surat pengunduran diri dari sekolah, karena memang ya halnya sudah di luar batas. Kalau sudah di luar batas ya kita tidak bisa berbicara apa-apa lagi, karena ya aturannya sudah jelas, sudah ada, sudah tertulis, dan kamu tidak bisa mengikuti. Itu yang kita aturan-aturan yang ada di sekolah ya, kayak misalkan berpakaian rapi, seragam dari atas kaki sampai ujung, dari atas kepala sampai ujung kaki kan sudah diatur. Senin pakai apa, Selasa pakai apa, Rabu sampai Sabtu pakaiannya apa, sepatunya harus apa, rambutnya bagaimana, kerudungnya yang pakai dasi, jangan pakai sweater, pakainya alma mater, segala macam. Kan itu aturan-aturan yang sudah dilakukan, yang sudah dijalankan oleh kalian, oleh kita, diberikan sama kalian untuk itu mendidik supaya kamu menjadi orang yang tepat, orang yang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah begitu. Kan nanti di perusahaan, di rumah, di lingkungan itu pasti ada aturannya, walaupun mungkin lebih bebas di luar instansi pasti aturannya lebih bebas, tapi tetap kan ada yang boleh dan tidak boleh gitu. Jangan asal kamu misalkan emosian, pukul anak orang sembarangan, ya pasti bisa dipenjara kalau sekarang seperti itu. Kalau ada bukti, kalau ada rekaman, kalau ada seperti itu, kamu tidak bisa mengelak apa-apa. Makanya aturan-aturan itu yang kita tegakkan di sekolah. Mengapa ya? Karena pembiasaan untuk kamu di masa depan. Kalau nggak dibiasain dari sekarang, kaget. Ya biasanya bangun siang, tidurnya larut malam atau bahkan sampai pagi. Ya nanti ketika di perusahaan kamu dapat masuk pagi, ya nggak bisa ngapa-ngapain, karena kan kalau di perusahaan itu urusannya langsung dengan kamu dengan pihak perusahaan. Kalau salah ya salah. Bahkan ada temuan ataupun ada kasus yang kamu nggak salah apa-apa, kamu nggak berbuat apa-apa. Contoh kamu berkelompok, misalkan ada di perusahaan kamu di bagian produksi, itu kan kerjanya kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 5 orang. Yang satu salah siapa? Enggak hanya satu orang, berarti salah kelompoknya, salah semua. Makanya kerjasama, sosialisasi, ngobrol, berteman itu harus dengan siapapun, tapi harus dengan batasan. Ketika yang memang tidak harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, ya jangan. Kalau memang itu menjadikan hal yang positif, ya itu silakan aja dengan siapapun. Itu makanya ketika kamu nantinya di masyarakat, ya kamu juga bukan hanya bawa nama kamu pribadi, nanti juga bawa nama sekolah dan juga orang tua. Ya, kalau kamu pakai seragam sekolah nih, ngapain di jalan tawuran, oh seragam mana tuh, sekolah mana tuh, anak mana, gitu kan? Kalau misalkan kamu tanpa menggunakan alma mater, tanpa menggunakan sekolah, seragam sekolah, yang dicari kalau bukannya masih remaja, wah anak siapa? Kan gitu. Nah, kamu masih belum bisa lepas dari orang tua. Kalau misalkan kamu masih di usia remaja seperti sekarang, itu makanya yang kita tegakkan aturannya untuk memperbaiki, untuk membiasakan kamu di kemudian hari supaya terbiasa hal-hal yang disiplin, waktu, pakaian, segala macam itu harus melekat, harus nempel di kamu untuk disiplin tersebut. Tuh, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 9.
apa perbedaan antara kenakalan remaja yang masih dapat ditoleransi dan yang sudah masuk dalam kategori kriminal? Oke, jelas. Mungkin untuk yang kriminal dulu, yang kriminal itu ya pasti yang sudah berhubungan dengan pihak hukum, kepolisian. Kalau sudah masuknya tawuran, bawa saja, itu pasti dibawa ke kantor polisi kalau ketangkap, ya. Kalau nggak ketangkap, ya jangan mikir lolos. Ya kan ada yang ketangkap, misalkan, pasti dicari, diintegrasi siapa aja teman-temannya, anak mana aja, sekolah mana aja, gitu kan? Itu yang sudah bertindaknya, sudah berhubungannya dengan kriminal, dengan hukum, ya, sudah berhubungan dengan hukum tersebut, ya itu sudah otomatis itu sudah tidak bisa ditolerir oleh pihak sekolah. Jadi kita kembalikan ke orang tuanya pasti untuk hal tersebut. Yang di luar ataupun masih dibatas di bawah ranah hukum, ya berarti kan kayak apa? Contoh ya tadi yang sudah di awal saya katakan, kamu di warung sebelum berangkat, ataupun mungkin karena itu tadi di rumahnya kita lapor sama orang tuanya di sekolah gini rokok atau segala macam, tahu pas susah dibilangin di rumah juga ngerokok, ya dan itu nggak bisa apa-apa. Yang penting kan ketika di lingkungan sekolah jangan sampai seperti itu, jangan sampai melakukan hal seperti itu karena itu sudah melanggar aturan, ya. Itu mungkin yang masih tidak masuk ke ranah hukum, ya. Juga sekarang itu mungkin bukan pacaran, sekarang itu kan banyaknya HTS, ya, hubungan tanpa status katanya, tapi udah sayang-sayangan gitu kan. Jadi sering ngechat, sering perhatian, tapi tanpa status gitu ya, sering jalan bareng, itu salah satu nantinya ya syukur kalau misalkan menjadi hal yang positif. Kayak gimana? Menjadikan motivasi kamu untuk lebih giat belajar. Jadi ada teman saya nih, ada teman saya nih di sekolah, jadi berangkatnya lebih pagi, ya nggak terlambat, tugasnya dikerjain semua, tidak ada nilai yang kosong, itu kan yang positif. Tapi kalau misalkan kebalikannya, ya karena si dia misalkan kamunya jadi main terus, pulang malam, uang ongkos sekolah jadi habis terus buat jajanin, nah itu jangan sampai seperti itu. Itu maksudnya sama remaja saat ini seperti itu, ya. Itu perbedaannya. Jadi yang sudah berhubungan dengan ranah hukum, dengan kepolisian, entah itu tawuran, judi, entah itu bahkan narkoba, itu udah maksudnya ranah hukum, ya. Otomatis semua sekolah itu pasti yang aturannya ketat ataupun di semua instansi itu pasti akan sudah melepaskan orang tersebut. Bahkan bukan hanya remaja, bahkan di dunia industri, di dunia kerja pun kalau ada hal seperti itu, ya mereka juga tidak mau menjadikan ataupun mempertahankan orang tersebut, karena kan pasti akan menjadi racun untuk yang lain, seperti itu. Itu perbedaannya. Oke, kita beralih ke pertanyaan terakhir, yaitu nomor 10. Apa solusi terbaik untuk mengurangi kenakalan remaja di lingkungan sekolah? Gimana? Solusi terbaik untuk mengurangi kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Solusi terbaik itu ya untuk di lingkungan sekolah mungkin penekanannya adalah kita menjaga sama-sama menyadari, ya. Kalau misalkan hanya dari satu pihak yang menegakkan aturan, ya, di pihak yang lain yang itu tidak mau, itu pasti akan sangat sulit, sangat susah, ya. Harusnya dari kedua belah pihak, entah itu dari siswa, entah itu dan juga dari pihak sekolah, itu sama-sama menyadari pentingnya aturan yang ada di sekolah. Itu adalah hal yang positif di kemudian hari. Jadi kalau misalkan memang sudah menyadari hal tersebut, aturan sekolah itu untuk saya membiasakan diri menjadi disiplin, membiasakan diri menjadi orang yang tangguh, orang yang baik, orang yang positif,
Ya kalau sudah menyadari hal seperti itu, kamu sudah menyadari, oh saya telat. Mau kamu diomelin, mau kamu dibilang kemana aja, tugasnya belum dikerjakan, kamu pasti menyadari diri tersebut, menyadari kesalahan diri kamu sendiri. Oh iya, saya diomelin kayak gini karena kesalahan saya, karena saya nggak ngerti aturan. Ya, kalau sudah seperti itu, semua yakin tidak ada yang terlambat datang sekolah, tidak ada yang nilainya di bawah KKM. Kalau nggak ngerti, pasti nanya sama gurunya, nanya sama temennya, ngerjain ulang, tepat waktu ngerjainnya, nggak dinanti-nanti, nggak dientar-entar, semangat untuk sekolahnya, semangat untuk nyari ilmunya, pasti itu adalah hal terpenting. Ya, untuk menyadari kegiatan ataupun hal-hal aturan yang ada di sekolah itu adalah untuk kepentingan kamu pribadi juga, untuk hal positif kamu juga, untuk mendisiplinkan kamu juga. Kalau sudah seperti itu, yakin semua akan sesuai dengan aturan. Nggak ada tuh yang namanya hari Jumat yang nggak ada pakai baju muslim, yang hari Senin itu nggak ada yang nggak pakai alma mater, semuanya pasti lengkap dengan dasinya, nggak ada yang pakai topi, nggak ada yang pakai jaket ke dalam kelas, ya nggak ada yang nyari-nyari guru karena tugasnya belum dikerjakan karena terlambat, ya nggak mepet waktu sampai ke pembagian rapot baru diselesaikan, baru dikejar-kejar. Itu pasti akan terrealisasi, ya. Terus juga yaitu kita kembali selalu mengingatkan sama kaum murid semua untuk mengikuti aturan yang ada di sekolah, karena aturan itu nanti akan berbicara banyak di kemudian hari. Kalau misalkan memang kamu nggak percaya, coba nanti lihat aja. Bahkan alumni kemarin ada yang memang ngobrol entah itu dengan Pak Ervan, entah itu dengan Pak Suhandi. Oh iya Pak, bener, ternyata di dunia kerja itu seperti ini. Saya nyesel Pak, saya nyesel kemarin waktu sekolah itu nggak benar-benar, nggak serius, ya karena saya kesulitan sekarang untuk memenuhi kriteria yang diajukan oleh perusahaan, karena mereka itu menuntut disiplin, rapi, beretika yang baik, bagaimana cara berbicara dengan atasan, dengan teman, dengan bawahan, dengan tamu, itu harus betul-betul kamu pahami. Jadi harus bisa menempatkan diri, menempatkan waktu dan tempat di tempat yang benar. Jadi gimana kamu di rumah ya silahkan, gimana kamu di sekolah ya harus dengan aturan sekolah, gimana kalau misalkan kamu di perusahaan harus mengikuti aturan perusahaan. Tuh, kalau kamu datang silakan kamu masuk besok shift pagi jam 1 jam 7 sudah ada di tempat perusahaan. Ya udah, mau nggak mau itu hujan, mau itu badai, mau itu langit kebelah, itu ya wajib kamu sudah ada di sana sebelum jam 7. Karena misalkan jam 7 udah masuk, ya minimal 15 menit kamu sudah ada di tempat, sudah ada di perusahaan, sudah ada di tempat kerja. Nah seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kalau menurut saya kesadaran diri untuk memenuhi, untuk mengikuti aturan yang ada di sekolah. Itu baru bisa, nanti semua pasti tidak akan ada yang tidak sesuai. Mau itu dari seragam, mau itu dari disiplin, ya persoalan etikanya, pasti semuanya akan sesuai. Mungkin itu yang bisa dijawab. Ya, oke teman-teman, masukan dari kamu ini sangat penting banget bagi kita yang mengajari ini ya. Ya mudah-mudahan menjadi hal yang positif, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk semua bisa menjadi yang lebih baik lagi. Yang sudah biarlah sudah, yang belum pikirkan kembali setiap yang akan kamu lakukan apapun itu, ya kamu harus berpikir langkah demi langkah yang akan kamu lakukan itu berpengaruh juga untuk di kemudian hari. Jangan sampai yang langkah yang kamu lakukan di saat ini kamu menyesal di kemudian hari.
Oke, sebelum penutupan dulu, kita berterima kasih dulu ke Bapak Ya, sama-sama bersama kami gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalam.